Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Awal. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan sakit-sakitan. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang materi latihan sifat-sifat eksponen. Karena di bab eksponen itu kan banyak banget tuh indikatornya, mulai dari persamaan eksponen, sifat eksponen, bentuk akar. Cuman di video kali ini aku mau bahas tentang contoh soal atau latihan soal dalam materi sifat eksponen ya. Nah, jadi ini kurang lebih ada 5 soal di matematik peminatan kelas 10 ini. Jadi kalian nanti silahkan simak baik-baik dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat ya. Dan juga di video ini biasanya soal-soal ini keluar dalam ujian-ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi atau ujian masuk dunia pekerjaan. Jadi kalian harus keep stay di sini dan harus fokus ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita lanjut ke soalnya ya. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6 dibagi 84x pangkat negatif 7, y pangkat negatif 1, dan z pangkat negatif 4 adalah. Nah, ini kalau soal seperti ini mungkin kalian akan bingung sih ya. Jadi memang belum dicontohkan. Jadi ini tuh menggunakan sifat nomor 1 dan 2 kalau nggak salah ya. 1 dan 2. Jadi yang seperti ini soalnya, kita pisahkan dulu antara bilangan dan variabelnya. Di sini bilangan kan ada 7 dan 84 tuh. Operasinya per di sini. Jadi 7 per 84 gitu. Nah, di sini juga ada x, y, dan z. Di bawahnya x, y, dan z. Pisahkan masing-masing per variabelnya. Jadi ini kan kali nih. Tulis lagi x pangkat 3. Di bawahnya kan x pangkat negatif 7. Operasinya kan per ya. Nah, kemudian yang y-nya ini negatif 4 dibagi ini negatif 1 kali z negatif 6 dibagi z negatif 4. Ini semuanya kali ini, karena kan kalau ke pinggir terus gak ada positif atau negatif, gak ada plus atau min gitu ya, itu artinya kali dia. 7 dan 84 kita sederhanain, sama-sama bagi 7, jadi 7 bagi 7 1, 84 bagi 7 adalah 12. X pangkat 3 dari yang atas taruh ke sini, X pangkat negatif 7 dari yang bawahnya taruh ke di bawah juga, karena kan operasinya per ya atau bagi. Kita tahu bahwasanya X pangkat 3 dan X pangkat min 7 ini sama aja dengan X pangkat 3 dibagi X pangkat negatif 7. Jadinya di sini X yang atas kan 3 tuh, 3. Kalau per itu kan bagi. Per itu bagi ya. Kalau bagi maka kurang dong. Baku ya, kalau bagi jadi kurang. Kurangi pangkat yang di bawah berapa nih? Negatif 7 kayak gitu. Kemudian tetap kali bagian y-nya yang di atasnya negatif 4 dikurangi karena per atau bagi pangkat di bawah berapa nih? Negatif 1 ya. Oke. Kemudian bagian z-nya yang di atasnya negatif 6 kurangi karena per yang di bawahnya negatif 4. Negatif 4 sama dengan 1 per 12 kali X-nya. Teman-teman semuanya, kalau misalkan di eksperimen ini kalian harus bisa di luar kepala antara min kali plus kayak gitu ya. Jadi kalau di sini min kemudian ketemu min jadi min kali min plus, jadinya 3 tambah 7. Ini pelajaran SMP kelas 1 ya. Dikali juga y negatif 4 min kali min plus 1 gitu. Z-nya negatif 6 min kali min plus 4 gitu. Nah, sama dengan 1 per 12 dikali X 3 tambah 7 10 dikali Y negatif 4 tambah 1. Nah, kita punya hutang 4.000 nih, cuma punya duit 1.000, jadi tinggal sisanya hutang 3.000 kayak gitu ya.
kali Z hutang 6, kita punya uangnya 4, berarti masih sisa hutangnya 2 lagi. Oke, kayak gini. Lihat dulu di opsinya, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, kita kalikan semuanya. Karena di sini nggak ada pangkat negatif, maka kita rubah pangkat positif jadi pangkat negatif. Tenang dulu ya. Ini 1 kali X, kan kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah ya. 1 kali X, ya X tetap jadi X pangkat 10, yang ini tetap. Per, di bawahnya kan 12, nih tulis lagi 12. Yang Y-nya kan pangkat negatif 3. Kayak gini ya. Harusnya kan kayak gini nih. Nah, harusnya kan seperti ini nih. Ini sama dengan, kita rubah semuanya di positif jadi X pangkat 10 per 12. Y-nya pindah ke bawah. Oke, Y-nya pindah ke bawah. Jadi dia nilainya tadinya negatif, karena nyebrang jadi positif. Z juga pindah ke bawah, jadi tadinya negatif jadi positif. Jadinya di sini Y pangkat 3, Z pangkat 2. Paham ya? Ini jawabannya nih. Jadi jawabannya adalah X pangkat 10, 12 Y pangkat 3, Z pangkat 2. Ini jawabannya ya. Nah, kita lanjut soalnya. Ini sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi. Bentuk sederhana dari 15P pangkat 5 Q pangkat negatif 3 dibagi 3P kuadrat Q, kemudian dikalikan dengan Q pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Oke, kita urus dulu yang pangkat dipangkatin. Yang Q pangkat 2 dipangkatin lagi 3 ini nanti operasinya kan dikali ya. Jadi jadinya ini Q 2 kali 3 karena pangkat dipangkatin. Makanya kali 2 kali 3 6. Udah ketemu Q-nya 6. Kita turunin dulu. Ingat ya, bilangan dengan bilangan, huruf dengan huruf. Jadi di sini 15 dibagi dengan 3, bener nggak? Betul kan? P dengan P dong. Karena kalau P dengan Q kan nggak nyambung, nanti nggak ada sifat. P pangkat 5 dibagi P pangkat 2 kali Q pangkat negatif 3 dibagi Q doang. Nah, ini kan Q pangkat 6 nih. Masukinnya kemana? Ke P atau ke Q? Ya ke Q lah. Jadi di sini Q pangkat 6. Per gitu ya. 15 bagi 3, 5. Oke. Ingat ya kayak tadi, karena bilangannya sama itu P atas dan P bawah, maka tulis lagi P. 5 kurangi 2. Kenapa dikurangi? Karena per. 5 kurangi di bawahnya pangkatnya berapa? 2. Sekarang Q. Nah, kayak gini ya. Q dulu tulis. Kemudian ini kali ya. Pokoknya kalau gak ditulis apapun, ya dia simbolnya kali gitu. Q ini nanti negatif 3, yang ini. Q yang negatif pangkat negatif 3 dan Q pangkat 6 ini apa simbolnya? Kan gak ada, maka dia kali. Kalau kali maka ditambah. Nah, ingat sifat nomor 2 ya. Negatif 3 tambah 6 karena dia kali kata ya, kali maka tambah. Kemudian dia diper lagi nih, per Q kan. Yang ini jadi yang bentar dulu. Yang ini guys. Yang ini jadinya yang ini. Q-nya kan belum dimasukin nih. Karena Q-nya belum dimasukin, dia tandanya apa? Per. Kalau per itu apa? Kurang ya. Oke, maka kurangi Q-nya ini kan gak ada pangkatnya. Kalau gak ada pangkatnya dianggap berapa? Dianggap 1. Oke. Kayak gini ya. Karena yang atas dulu, kita pengen yang atas dulu nih, maka pakai kurung. Nah, sama dengan 5 dikali P. 5 kurangi 2, 3 kali Q. Hutang 3 bayar 6. Kita punya hutang 3.000, punya uang 6.000. Jadi sisanya berapa ya? Kelebihan 3 ya, kelebihan 3. Dikurangi 1 yang ini. Maka sama dengan 5P pangkat 3 Q pangkat 2. Ada nggak jawabannya? 5P pangkat 3 Q pangkat 2. Jawabannya ini ya.
Paham ya? Jadi ingat kalau misalkan ada A, B, C pangkat 3, ini artinya A kali B kali C pangkat 3. Kayak gitu. Boleh nggak sih kita pakai kali? Biasa ini sama dengan A kali B kali C pangkat 3. Boleh aja, cuma nanti agak bingung ketika nanti variabelnya berupa X kuadrat X Y. Ini nanti berapa nih hasilnya? Ya berarti X kuadrat dikali gitu kan, kali X pangkat 1, ini kan pangkat 1 ya, kali Y. Jadi bingung, ini makanya kalinya pakai titik kayak gitu. Bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini permisalan ya. Kalau misalkan A-nya 4, B-nya 2, dan C-nya adalah setengah, nilai A pangkat negatif 1 dipangkatin lagi 2 dikali B pangkat 4 per C pangkat negatif 3. Ingat guys, ini kuncinya semua pangkat dibuat positif dulu. Ini kuncinya. Jadi kita jangan dulu masukin angkanya ke sini, jangan. Kita rubah dulu semuanya ke bentuk positif. A min 1. Karena pangkat, ini kan A pangkat negatif 1 ya. Dipangkatin lagi 2. Maka dikali. Jadi negatif 1 kali 2, negatif 2. Kali B pangkat 4. Bener nggak? Nah, C-nya kalau pengen positif gimana nih? Naik ke atas kan? Ini naik ke atas nih. Jadinya C pangkat 3 udah positif semua atau belum? Belum, A-nya masih negatif nih. Maka B pangkat 4, C pangkat 3. Biar A-nya positif gimana? Turunin ke bawah. Tapi kan nggak ada per, ya kita bikin per. Per A-nya turun ke bawah, jadi A pangkat 2. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini kan nggak ada per nih. Dia nyebrangnya kemana? Nggak apa-apa. Kita turunkan, jadikan per. Kayak gitu. Sama dengan baru masukkan angkanya. B pangkat 4, B-nya berapa? 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali C-nya berapa nih? C pangkat 3, C-nya kan setengah ya, jadi setengah pangkat 3 dibagi. Kenapa setengahnya pakai kurung? Karena lebih dari satu angka ya. Kalau 2 kan cuma 2 nih, pangkat 4. Kalau setengah kan 1 per 2, jadi 2 angka, jadi pakai kurung. Kemudian yang A-nya berapa nih? A-nya 4 ya, A-nya 4. 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. 16 dikali setengah pangkat 3 berapa? Setengah pangkat 3 itu setengah dikali setengah dikali setengah. Ingat kalau perkalian pecahan atas-atas bawah-bawah. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1 dibagi 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 ya. Jadi dikali 1 per 8 dibagi 4 kali 4, 16. Ingat pelajaran SMP kelas 2 atau MTS, kalau kalau ada per dan di atasnya simbolnya kali, kita boleh coret angka yang sama. Angka yang sama yang mana? 16 dan 16. Sisanya berapa? 1 per 8. Oke, jawabannya adalah C. Gampang ya? Lanjut. Bilangan berpangkat X pangkat 2 Y pangkat negatif 1 per 2 pangkat negatif 2 Z pangkat negatif 5 bila diubah ke dalam bilangan berpangkat positif nih menjadi, kayak kita langsung aja nih tulis dulu ya. X pangkat 2 Y pangkat negatif 1 dibagi 2 pangkat negatif 2 Z pangkat negatif 5. Oke, yang di atas yang positif mana nih? X atau Y? X ya, ya udah kita tulis X pangkat 2. Yang bawah yang positif ada nggak? Nggak ada. Yang nggak ada ya, nggak ada. Kita per dulu. Yang Y, biar dia positif harus digimanain? Pindah ke bawah ya, nyebrang. Jadi dia pangkat Y pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Sekarang yang di bawah nih,
ada 2 pangkat negatif 2. Biar dia positif, dia harus seberangin dong ke atas. Jadinya kali 2 pangkat 2. Z pangkat negatif 5, biar dia positif kemana? Nyebrang juga ke atas. Jadinya Z pangkat 5. Betul ya? Nanti sama dengan, karena semuanya kali, jadinya X kuadrat dikali 2 kali 2, 4 dikali Z pangkat 5 dibagi Y. Ada nggak jawabannya? Nggak ada, tapi yang nilainya sama ada. Oke. Karena ini perkalian, 4X sama X kali 4 itu sama ya. Ini sama. Misalkan 4 apel itu sama aja dengan apelnya ada 4. Lebih kayak gini ya. Jadi ini bisa berubah ke kiri karena 4 dengan variabel dibagi Y. Ada enggak? Ini ya. Jadi harus dipahami kalau variabel, ini variabel namanya, ini namanya koefisien. Nah, bahasa-bahasa matematik ya. Jadi kalau koefisien itu bilangan dalam variabel. Contoh variabel itu misalkan kita contohin benda ya. Jadi kalau ada apel nih jadi 4 apel. 4 apel tuh 4x. Dia juga akan bernilai sama dengan apelnya ada 4 atau x kali 4. Maka yang ini pun sama. X kuadrat kali 4 kali Z pangkat 5. Karena dia udah gak bisa dioperasikan lagi, maka 4-nya kita pindahkan ke kiri ya, ke depan. Jadi 4x kuadrat dikali Z pangkat 5 dibagi dengan Y. Satu soal lagi ya, soal terakhir nih. Bentuk pangkat dari AB pangkat 3 ditambah A pangkat 3 dipangkatin lagi 5 diuraikan menjadi, ingat yang ini sama aja dengan A dikali B dipangkatin 3 ditambah A pangkat 3 dipangkatin lagi 5. Ini menjadi, ingat ya, A nya ini pangkat berapa? Nggak ada pangkatnya, maka dianggap 1. B nya pangkat berapa? Nggak ada pangkatnya, dianggap 1. Maka di sini, nah gini ya, A 1 kali 3 dikali, kalinya boleh pakai titik ya. B nya pangkat 1 kali 3 ditambah A, kan sama dong, sama ya kayak gini ya. 3 kali 5 15. Kalinya kita ilangin, berarti A pangkat 3 B pangkat 3 ditambah A pangkat 15. Nah, gitu ya guys. Jadi ini gampang banget. Silahkan disimak baik-baik dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain agar lebih bisa menebar kebaikan. Terima kasih. Saya Awal Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.